kecenderungan manusia itu fitrahnya adalah kepada kebaikan. Ketika tidak punya cemburu, marah ketika istrinya digoda misalnya, atau keluarganya dizolimi, dia diam saja, tidak punya rasa, itu juga berbahaya. Ustadz, kita teruskan pembahasan, semakin menarik sepertinya. Jadi kalau tadi Ustadz sempat menyinggung ajaran Nabi Rasulullah tentang kelembutan hati gitu kan. Mungkin apakah Ustadz bisa menyampaikan kisah zaman Nabi ataupun para sahabat tentang kelembutan hati itu yang mungkin jadi bahan masukan renungan bagi kita Sobat MPH maupun sedulur MPH. Mau nggak Ustadz? Ya, sebetulnya banyak sekali kisah tentang teladan-teladan para pendahulu ya, soal bagaimana kelembutan hati. Kita lihat misalnya seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah yang agung, yang kekuasaannya beliau menaklukkan banyak negeri. Tapi beliau punya keprihatinan mendalam kepada masyarakatnya. Beliau setiap malam itu memastikan, membawa makanan, memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat Muslim, umat Islam yang tidak bisa makan. Luar biasa. Ini kan sesuatu yang kalau tidak memiliki hati yang tulus, tidak memiliki welas asih, nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya. Mendingan malam-malam tidur di rumah. Iya. Masak AC, nonton bola. Keliling ya beliau. Keliling untuk memastikan tidak ada satupun orang yang tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Ini contoh bahwa ini teladan bahwa sebagai manusia kita punya fungsi sosial, kita punya nilai sesuatu yang lebih agung daripada sekadar materi, daripada sekadar aktivitas fisik yang kita lakukan hari ini. Ada filosofi hidup di dalam diri manusia seyogianya. Seharusnya. Saya kira sedulur Masjid Baitul Hasib juga seyogianya seperti itu kan. Dalam aktivitasnya, aktivitasnya sebagai seorang auditor misalnya. Tapi harus punya filosofi hidup yang jauh lebih dalam dari itu. Misalnya saya dengan bekerja di sini, saya memiliki tanggung jawab menyelamatkan uang negara, bendahara negara, dan dengan itu berapa juta rakyat miskin yang bisa dijaga, bisa hidup, bisa berkembang berkat uang rakyat itu. Saya kira nilai-nilai yang luhur itu perlu ada di setiap manusia. Misalnya juga intinya Al-Quran juga mengingatkan kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita diminta untuk melihat yang lebih jauh. Tadi tujuan yang jauh kita itu yang jauh, akhirat. Itu menjadi perspektif kita, menjadi sudut pandang kita dalam melakukan apapun. Ada akhirat pasca ini gitu. Terus juga kisah keteladanan tentang welas asihnya, misalnya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif, kita tahu dipukul, dilempar sampai berdarah, dan beliau apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah beliau mendoakan untuk musnah orang Taif? Apakah beliau, padahal malaikat sudah sebel, sudah apa istilahnya ya, sudah pengen gregetan untuk melempar dengan gunung ke masyarakat Taif. Tapi apa yang dilakukan? Mendoakan. Apa yang beliau katakan? Fa innahum la Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk, karena mereka itu melakukan seperti itu karena tidak tahu. Coba dikasihi, merinding ini saya, disakiti, sampai berdarah-darah, hampir mati, kehilangan nyawa, malah mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Ini kan contoh teladan welas asih. Dan lain-lain kepada binatang. Misalnya ada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang narator, perawi hadis paling banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Beliau diberi nama Abu Hurairah apa? Abu Hurairah itu kan istilah untuk Abu itu artinya bapak, Hurairah itu kucing kecil. Dari kata hurroh. Hurrotun itu kucing. Hurairatun kucing kecil. Bapak kucing kecil. Bapak kucing. Bapak kucing. Kenapa? Karena dia sangat mencintai, menyayangi kucing sebagaimana mencintai semesta. Nah, seyogianya gitu. Berarti kelembutan hati itu tidak hanya sesama manusia tapi lebih ke makhluk seluruhnya. Kita ngomong mengasihi tapi hanya memberi kepada manusia saja misalnya, tapi kita menyakiti alam, misalnya buang sampah sembarangan, gunung digunduli, sungai ditumpuk sampah, laut, itu bohong, dia punya mengasihi. Dia belum mengasihi, dia hanya ego. Aja. Dia hanya bisa jadi kalau kita hanya baik kepada orang yang baik saja kepada kita, itu belum baik. Baik itu untuk semesta. Standarnya baik ya, baik semesta. Siapa saja. Ustadz, kalau boleh jujur nih, jujur, saya itu pernah sama teman kantor itu rasan-rasan. Ustadz Fatur itu pembawaannya adem gitu ya. Dia pernah marah atau enggak gitu kan. Jadi mungkin ya keluarganya enak gitu ya, suasananya adem di rumah gitu. Tapi saya kan juga tidak mau bertanya tentang Ustadz, tapi saya mencoba ke saya sendiri gitu kan. Ya pernah pengen, ya pernah marah, memang pernah marah gitu. Saya pernah marah, pernah tensi agak meninggi gitu. Mungkin saudara-saudara atau sedulur MPL juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Mungkin kami minta nasihat dari Ustadz ketika dalam posisi seperti itu gitu kan. Jadi kita marah, panas gitu. Itu sebaiknya menurut Islam bagaimana seharusnya? Ya, itu tadi husnuzon Mas Farhan kepada saya. Padahal ya setiap manusia pasti sama saja. Ada titik di mana marah, tidak ya. Cuman ada yang menyikapinya mungkin berbeda. Ada orang yang impulsif, yang meledak-ledak, yang ketika tersenggol meledak. Ada yang ketika senggol ya wis lah, untuk apa gitu, dibahas kayak gitu, slow gitu ya. Jadi itu mungkin itu bagaimana cara kita menyikapinya. Lalu sebetulnya kalau kita sedang marah, ada yang diajarkan oleh agama kita, strategi. Karena marah ini suatu yang melekat dalam diri kita. Pertama, mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah ketika sedang emosi berwudu. Berwudu ini kan adem. Secara fisik itu adem. Secara ruhani itu juga menyegarkan ruhani kita dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Minimal kita berkurang pasti marah kita. Iya. Lalu tadinya berdiri kita duduk. Berdiri terus jadi duduk, itu mengurangi. Lalu mungkin ketika ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, kita masih emosi, kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa juga berzikir. Atau kita bisa olahraga. Olahraga itu kan mengeluarkan energi kita. Itu saya kira mengeluarkan banyak energi, akhirnya membuat lebih rileks. Melaksanakan hobi-hobi mungkin. Hobi-hobi kita apa? Terus yang terakhir berzikir. Berzikir itu ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Ibadah yang lain enggak diminta banyak. Puasa ini yang kita laksanakan, Allah minta hanya 1 bulan dalam setahun. Tidak banyak, 30 hari atau 29 hari. Tapi ibadah yang diminta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Makanya di bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kalau kita isi tuh dengan zikir, dengan baca. Mudah-mudahan tidak sempat marah sudah diredam. Seperti ruangan ini nih. Ruangan ini kan udah ada peredam. Bukan berarti nunggu ada serangan suara dia baru ada peredam, tapi kalau udah dia sifatnya kan ketika ada suara datang dia sudah siap meredamnya dan nggak akan mengganggu
aktivitas podcast kita. Kurang lebih dalam hidup juga seperti itu. Dan itu perlu latihan. Perlu latihan. Dipasangnya kayak ini, dipasang udah berapa lama, terus strukturnya seperti apa, dilatih terus menerus. Insya Allah ketika ada masalah hidup tuh selalu ada. Setiap manusia punya masalah masing-masing. Tapi kalau kita sudah punya peredamnya, insya Allah ketika masalah itu datang, kita lebih siap, kita lebih mudah menghadapinya. Allahu a'lam. Bisa. Nah kalau misal dibalik Ustadz, jadi misal tadi perasaan marah atau tensi naik, kalau kebalikannya, seandainya kita pas posisi lagi sedih, down gitu kan, apakah dari tadi yang kita obrolkan, jadi semacam zikir, semacam berwudu, itu masih berlaku atau ada yang khusus lagi? Ya secara umum itu sudah solusi. Cara untuk kita menguatkan diri kita. Karena dengan kita berzikir itu pasti ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir itu pasti menenangkan hati kita. Pasti ya. Pasti. Sudah janji Allah soalnya. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Setiap statement yang dalam Al-Qur'an yakinilah itu pasti benarnya. Kadang manusianya yang ragu. Tidak perlu ragu-ragu. Enggak usah ragu, jangan ragu, pasti. Allah tidak pernah berdusta, Maha suci Allah. Dan kita baca zikir, baca Al-Qur'an, insya Allah menenangkan. Kalau hati sudah tenang, energi positif tumbuh, insya Allah itu membuat semangat bertambah. Dan juga wong-wong alim kumpulono. Itu adalah ini juga syarat kita untuk bisa terus dekat dengan Allah. Terus istilahnya kalau anak sekarang tuh harus dalam circle positif vibes. Jadi dalam lingkaran yang positif terus. Betul. Dan itulah orang-orang alim, orang-orang soleh kita dekati, kita kumpul bersama mereka, minimal kita bisa berinteraksi dengan mereka. Insya Allah itu menular. Energi positif itu menular. Saya percaya energi positif itu menular. Kita sowan, kan sering. Coba deh kita sowan kepada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim. Iya. Itu pulang dari sana seperti ada dahaga yang hilang, seperti lagi haus-hausnya dikasih minum air dingin. Segar itu. Energi berbeda. Berbeda ya. Itu adalah itu yang diperintahkan Rasulullah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba praktikan. Iya. Pagi bulan suci Ramadan ini pas ini untuk kalau saya sowan Ustadz boleh. dengan senang hati. Nah, Ustadz, kalau di Islam ini kan ada ajaran, saya mungkin kurang pas menyebutnya, tapi istilahnya itu tasawuf. Sebenarnya tasawuf itu apa, intinya bagaimana gitu? Mungkin Ustadz bisa menyampaikan. Dalam Islam itu kita memiliki 3 pondasi dalam beragama. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu ya tauhid kita. Akidah kita. Islam ini fikih. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kalau iman tadi kan berbicara tentang kepada siapa kita menyembah. Iya. Nah, yang ketiga ihsan. Ihsan ini apa? Ini yang disebut dengan dimensi akhlak. Ada yang menyebutnya ihsan, ada yang menyebutnya akhlak, ada yang menyebutnya tasawuf. Bagi orang yang sensitif dengan istilah tasawuf, boleh mengganti dengan istilah ihsan. Ihsan ini apa? Rasulullah mendefinisikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ditanya apa itu ihsan, beliau menjelaskan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita diminta untuk beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk beribadah seperti melihat Allah. Apakah bisa kita melihat Allah? Tidak bisa, kan? Fa illam takun tarahu, kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat
kita. Jadi inti ajaran ihsan atau tasawuf atau akhlak itu kita beribadah murni seluruhnya untuk Allah, untuk kehadirat Allah. Tidak ada lagi kita ibadah untuk makhluk. Kenapa untuk Allah? Karena makhluk itu fana. Kita puasa harus untuk Allah. Jangan karena untuk uang. Uang itu fana. Uang itu kertas. Kertas itu dengan inflasi aja habis kok, bisa habis. Uang itu bisa berkurang. Jangan karena jabatan. Jabatan itu saya biar naik pangkat harus terlihat soleh puasa nih. Jangan. Jabatan itu sifatnya fana. Kita menjabat berapa tahun sih? Maksimal 55 tahun 50, pensiun. Iya. Tapi kita harus beribadah apapun untuk zat yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha abadi. Karena kalau amal kita digantungkan dengan sesuatu yang fana, rugi sekali. Padahal tujuan kita untuk mencapai perjalanan akhirat yang amat sangat panjang, tapi kok digantungkan, disandarkan kepada sesuatu yang fana, yang sudah hancur. Gak bisa, gak boleh. Makanya tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus akhirat itu wa abqa, yang kekal abadi. Tujuan hidup kita harus untuk akhirat. Kembali lagi ke situ tujuan akhirnya. Tujuannya akhir kita akhirat. Apapun aktivitas kita harus tujuannya adalah akhirat. Itu yang ingin tasawuf ajarkan. Intinya adalah tadi bertauhid, membersihkan hati, menyucikan hati. Kenapa hati yang disucikan? Karena agar bisa melihat sinyal-sinyal ilahi. Kenapa dalam tasawuf titik tekannya zikir? Karena agar hatinya bersih, suci. Ketika sudah suci, gampang menerima nasihat, gampang diajak kebaikan, gampang melakukan kesolehan. Tapi ketika hatinya kotor, itu malas ibadah. Salah satu ciri sedulur MBH, salah satu ciri hati kita bermasalah dan malas diajak untuk ibadah. Itu harus, kalau punya rasa, aduh udah waktu sholat meneh. Bukannya senang sholat. Sayyidina Bilal bin Rabah diminta Rasul, arihna bis sholah ya Bilal. Ibadah sholat itu sebagai refreshment, sebagai penyegar. Kalau orang ada yang merasa kok sholat lagi, malas, kau udah adzan lagi, hati-hati, itu bisa jadi ciri ada something wrong with. Padahal seharusnya ketika adzan, ketika sholat itu kita menjadi lebih bergairah. Setelah itu kita lebih fresh gitu ya. Laras seperti itu. Jadi itu yang ingin dikejar oleh tasawuf. Kita menjadi insan kamil, menjadi hamba atau manusia yang paripurna, mengerti kejalalan Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kemahaperkasaan Allah, dan juga kita memahami yang namanya kejamalan Allah, keindahan, kemahawelas asihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami jalal, memahami kamal, kita memahami setelah kita memahami jalal, jamal, kita bisa sampai kepada kamal, yaitu kesempurnaan. Itu yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita bisa menggapai itu kalau kita mau. Jalan-jalan ruhani itu yang jalan-jalan rohani itu ya. Manusia jangan sekadar jadi makhluk badani, fisik. Kita harus menjadi makhluk ruhani. Karena kita punya ruh, kita punya jiwa, kita punya akal. Tidak hanya badaniah saja. Dan semuanya harus di supply. Dan momentum puasa ini untuk kita menghidupkan dimensi ruhani kita. Karena di bulan-bulan lain kita makan jarang sampai sering kali bisa jadi makan terus lupa lapar. Bukan lupa kenyang, ini lupa lapar. Karena saking nggak pernah laparnya. Jadi asupan badaninya full. Dan ternyata ketika asupan badani selalu full, kita lupa asupan ruhani. Ibadah malas, kekenyangan kan malas. Iya. Tidur lama senengnya. Santai-santai, kopi sambil rokokan. Diajak ibadah malas. Jadi berarti momentum Ramadan ini paling pas untuk peningkatan itu, Ustaz. Iya.
Ya, Allah memang ingin mengajak kita dibuat syariat ini. Dalam syariat itu pasti ada hikmahnya. Dan satu hikmahnya kita tahu untuk menjadi manusia yang bertakwa. Takwa ini ya dijalani lewat jalur-jalur puasa ini. Dengan puasa kita nggak makan, mudah-mudahan ruhani kita semakin diekspos, semakin keluar, semakin terjaga. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Terakhir Ustadz, pesan ataupun nasihat Ustadz untuk para sedulur MPH maupun sobat MPH dalam menjalani Ramadan 1444 Hijrah ini agar lebih optimal itu apa Ustadz? Oke, terakhir untuk sedulur MBH, kita harus punya kesadaran bahwa manusia memiliki 3 dimensi rohani, dimensi badani, dan juga dimensi akal. Ketiga-tiganya perlu asupan. Dan barang siapa yang hanya fokus kepada asupan gizi fisik, dan dia akan kehilangan asupan ruhaninya, asupan akalnya. Ketiganya harus dilaksanakan. Asupan ruhani dengan zikir, baca Quran, memahami isi Al-Quran. Terus juga dimensi akal kita yaitu dengan belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah, itu agar semuanya tercapai. Jadi 3-tiganya seimbang, insya Allah pasca puasa itu menjadi lebih seimbang, menjadi manusia yang lebih paripurna, mudah-mudahan. Amin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya, beberapa kali memberi kami masukan, nasihat, ataupun ya kadang sekedar ngobrol pun ada tambahan ilmu. Amin, semoga maupun tambahan semangat. Amin. Tidak terkecuali bagi para sobat maupun sedulur MPH, mudah-mudahan podcast kali ini menambah manfaat, banyak hikmah yang bisa kita dapat. Kita tutup Ustadz podcast terakhir ini. Dengan begitu saya Farhan bersama Ustadz Fatur undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.